ya? Gibra. Baik Gibra, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berkah, gitu ya. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, apa boleh kita berdoa terlebih dahulu? Berdoa dimulai. Amin. Doa dicukupkan. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak ibu. Banyak. Ya, Siapa aja kira-kira? Banyak yang sakit ibu, Banyak yang sakit dengan juga. MBG kemarin. MBG. Oke. Biar lebih pasti ibu mengabsen terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada namanya yang ibu panggil, nanti waalaikumsalam. Ini siapa nih? Itu Syawa itu bagus. Itu guru juga. Dari mana Syawa? Habis ke toilet ibu. Dari toilet. Oke, silakan duduk ya. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada namanya yang dipanggil, angkat tangan ya. Terus bilang hadir. Tuh. Siap ibu. Oke. Denis Sri Cahya. Hadir, Bu. Hadir. Terus yang mana tadi Denis Sri Cahya? Gak tahu bu di belakang. Oh itu minggu kemarin nggak hadir ya? Enggak, Bu. Kenapa? Oke, Bu. Sakit kemarin ada yang minggu ada Kamu tuh pagi Oh, ada. ada. Kan saya yang masa bu. Oke udah Ibu ya. ini anak baik. Jangan diulangi ya apanya ya. Oke, Bu. Fauzia Amelia. Sakit bu. Oh yang keracunan MBG. Makan badal. Dia makan depan. Terus Gibra Firrahti. Hadir, Bu. Yang mana? Ya. Hidung. Gibra mana Gibra? Dari PIK Jakarta Utara. Ya Allah tuh. Kaila Radin. Oh yang itu Kaila Radin. Sehat Kaila? Enggak bu. Khairunisa Ajhari. Khairunisa Sakit bu. sakit. Kenapa? Kok tahu ibu? Katanya karena dulu. Bagus ibu. Terus Muhammad Aji sakit. Hadir kok. bu. Oh kamu yang tadi pagi ini ya ditahan di depan. Enggak dong bu. Iya, deh, doang. Iya bu, ini masih jam pelajaran ibu, jam pelajaran tadi pagi belum bu. Jangan diulangi Aji. Ini jangan kayak Emang rumah kamu di mana Aji? Bisa telat kayak gitu? Ini di Malang doang bu. Saya nggak pernah tahu. Langkah bu. Ya Oke sudah ya. Kota. Muhammad Fahmi Hadir. hadir. Terus Nabila, mana Nabila? Sakit bu. Minggu kemarin sakit ya, belum sembuh itu. Jalan mulu emang, Bu. Terus rencananya kapan mau jenguk? kayu kan. Mulai seminggu. Kalian udah mau jenguk apa belum? Belum. Paling nanti habis pulang sekolah ibu. Silahkan dijenguk ya. Oke, Bu. Rifki Fadil Kasman. Rifki gak ada. Bolos bu. Dia bolos. Oh, hadir, Bu. Boleh nggak ada? Enggak ada orangnya, suaranya doang itu. Sabrina Zulfa. Ada. Tahu aja doang. Terus Maisa Gabriela. Hadir, Ibu. Oh yang itu. Oke hadir semua berarti ya. Hadir dong bu. Saya belum ya. Tadi ada. Oh siapa belum ya? Siapa Oh namanya? kan tadi ini ya belum masuk. Sawara Restiara. Hadir. Oke hadir. Berarti yang izin sakit tadi cuma Gimana? dua Banyak orang. banget ya. Oke. Banyak Baik sakit. karena udah di absen. Kira-kira kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Geografi. Geografi. Betul, geografi. Kata saya guru geografi. Pasti geografi. Betul. Betul. Oke, coba dibuka dulu ya. Sebentar. Ada yang belum sarapan? Ya bu. Nanti istirahat selama dulu ya. MBG kamu sudah betul. Nanti. Bukan, istirahat. Katanya Andi mau makan 5 MBG. Aduh. Oke, jadi hari ini Iya. sudah ya. Baik. Oke. Kita akan mempelajari materi yang tentunya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengelolaan sumber daya alam. Seperti itu. Oke, ini materi kelas. Ini benar kan ya? Kelas 12A ya? Iya bu. Ya bu.
Ada yang tahu? Pasti kalian di kelas 10 juga udah pernah belajar, benar nggak? Siapa boleh dijawab? Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam itu berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan bagi manusia. Bagi manusia. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Sawa. Iya. Oke, tadi dari Sawa udah benar ya. Saya mau minta dari laki-laki sekarang. Boleh Gibra? Saya. Iya. Oke, sumber daya alam itu adalah sumber daya yang merupakan hasil bumi seperti emas, perak, dan nikel gitu kan yang emang diburu dan berharga juga. Oke, betul. Tepuk tangan buat Gibra. Oke, benar ya tadi yang disampaikan oleh Syawa dan Gibra bahwasannya itu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam tentunya dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya itu seperti air, tanah, udara, tumbuhan, hewan, mineral, dan energi. Coba bayangkan kalau misalkan di dunia ini gak ada sumber daya alam. Contohnya salah satu aja gak ada air. Apakah kalian akan bertahan hidup? Tidak. Tidak. Coba kenapa alasannya? Manusia butuh air, Bu. Betul, Aji. Manusia butuh air. Coba kalau semisal nih ada air tapi gak ada tanah, kebayang nggak? Kebayang. Bayang. Kebayang. Coba bumi ini akan menjadi seperti apa ketika ada air tapi nggak ada Seperti Neptunus. apa? Neptunus. Gimana tuh maksudnya? Planet air, Bu. Planet air. Air. Betul. Dan masih banyak lainnya ya. Kalau misalkan di bumi ini udah dulu. Nanti kalau misalkan gak ada yang nyimak, ibu tanya satu-satu. Siap, Bu. Ya betul tadi yang disampaikan oleh Aji, Gibra, dan Kayla ya. Kayla, lagi ngapain tuh Kayla? Udah dulu ya, perhatikan ya. Oke betul, kalau misalkan di dunia ini, di bumi ini tidak ada sumber daya alam. Salah satunya aja, dunia ini atau bumi ini tidak akan apa? Apa? Nggak ada kehidupan, Bu. Betul, ada kehidupan namun tidak akan sempurna karena semuanya itu saling berkaitan, yaitu air, tanah, udara, tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi intinya itu sumber daya alam, kekayaan alam yang bisa digunakan oleh manusia baik secara langsung ataupun diolah gitu. Contohnya secara langsung apa tadi? Air, terus apa? Berapa sih? Betul, tanah, terus apa lagi? Udara. Udara, betul. Misalnya juga contohnya seperti kayu juga itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kalau misalkan sumber daya alam yang bisa diolah, ayo contohnya apa? Udara. Itu bisa dilihat anak-anak di depan seperti Kayu. ini menjadi bensin. Coba bayangin di dunia ini atau di bumi ini tidak ada minyak bumi, tidak ada bensin. Padahal Ibu tadi saya udah batu bara. betul kayak gitu ya. Padahal bensin itu apa ya? Saya mati. Oh. Bensin itu sangat dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan atau tidak? Butuh, Bu. Aji ke sekolah naik apa Aji? Motor, Bu. Motor. Maka butuh bensin tidak? Butuh, Bu. Butuh. Maka dari itu sumber daya alam itu sangatlah penting untuk untuk kehidupan. Oke, di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Ada 3. Yang pertama apa? Berdasarkan ketersediaannya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya. Oke, ada yang bisa jawab berdasarkan ketersediaannya itu apa? Maksudnya langka gitu ya, Bu. Jenis-jenis sumber daya alamnya. Oke, Ibu jelaskan sini ya. Yang pertama itu berdasarkan ketersediaannya. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang Ibu sampaikan tadi ya, yaitu contohnya seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, udara, dan energi matahari. Itu dapat pulih secara alami gitu.
Dan yang kedua itu ada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya tadi Ibu sudah sampaikan seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, betul yang Kayla tadi sampaikan ya, terus juga emas, besi dan nikel. Jadi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas dan tentunya tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Oke, yang kedua berdasarkan sifatnya. Oke, saya minta satu orang buat membacakan. Boleh, Maisa? Ya. Oke, jadi berdasarkan sifatnya, yang pertama A. SDA hayati, yaitu berasal dari makhluk hidup. Contoh hutan, tumbuhan, hewan, hasil perkebunan, hasil peternakan. Yang B. SDA non hayati, yaitu abiotik, berasal dari benda tak hidup. Contohnya ada air, udara, tanah, mineral, logam, dan batuan. Oke, terima kasih Maisa. Di sini berdasarkan sifatnya juga ada dua ya. Yang pertama itu ada hayati atau biotik yang disebut ya. Dan yang kedua itu ada non hayati atau bisa disebut dengan apa? Abiotik. Coba Ibu mau tanya, apa perbedaan SDA sumber daya hayati dan sumber daya non hayati? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab Ibu tambahin nilainya ya. Gak ada. Coba Ibu minta Fahmi jawab apa perbedaan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kalau hayati itu kayak dari tumbuhan itu Bu, sama dari hewan. Berarti itu maksudnya makhluk hidup atau Ya dari hayati, ada dari biotik. benda hidup atau makhluk hidup? Tumbuh-tumbuhan, hewan gitu. Itu maksudnya ke benda tak hidup atau makhluk hidup. Makhluk hidup. Oke, terus Terus kalau yang dari yang tadi hidup itu bisa dari kayak tanah, ada air, logam, batu-batuan, batu bara. oke, betul. Tepuk tangan buat Fahmi. Oke, benar ya tadi yang dibacakan oleh Maisa, terus juga yang dijelaskan oleh Fahmi bahwasanya di sini itu berdasarkan sifatnya itu ada SDA hayati atau yang kita sebut dengan biotik dan SDA non hayati. Perbedaannya itu kalau misalkan hayati itu dari makhluk hidup dan kalau non hayati dari benda tak hidup. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Tuh. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan pemanfaatannya. Oke. Yang pertama ada sumber daya materi, yaitu berbentuk benda fisik. Contohnya bisa dilihat ya, seperti kayu, batu, logam, seperti itu. Terus yang kedua ada sumber daya energi, yaitu digunakan sebagai sumber tenaga. Contohnya apa, Rifki? Namanya Ibu? Sumber daya energi tenaga. Mana? Mitos bangku belakang. Rifki ngantuk, Rifki. Enggak, makri. Coba contoh dari sumber daya energi. Energi itu ada contohnya matahari, angin, air, dan bumi. Betul. Kalau misalkan sumber daya ruang. Ada daratan, lautan, udara, dan kegiatan manusia. Betul sekali. Jadi berupa ruang atau tempat. Itu adalah SDA ruang. Jadi jelas ya berdasarkan pemanfaatannya tadi ada berapa? Ada 3. Betul. Apa saja yang pertama? Materi, energi, dan ruang. Aduh, ini Rifki doang yang nyimak apa gimana? Coba pemanfaatan. Berdasarkan pemanfaatannya ada berapa? 3. Bareng-bareng tuh Pak. Yang pertama. Materi. Betul. Yang kedua. Energi. Betul. Ruang. Yang ketiga ruang. Oke. Kita lanjut. Oke, selain itu sumber daya di Indonesia tentunya memiliki atau apa ya? Ibarat kata tuh mempunyai gitu ya permasalahan. Contohnya nih, eksploitasi berlebihan. Sumber daya alam digunakan melebihi kapasitas alam untuk memulihkan diri. Contohnya itu ada penebangan hutan secara ilegal. Nah, itu tidak dibenarkan. Gitu. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Ada yang bisa jawab nggak? Berbahaya nggak untuk kehidupan kita? Bahaya. Berbahaya kenapa juga? Karena dampaknya itu bakalan lebih banget di kehidupan. Betul, ini tidak dibenarkan ya. Terus yang kedua itu ada pengambilan pasir laut untuk tambang dan reklamasi. Nah, itu juga bahaya. Jadi ini masalahnya nih, masalah sumber daya alam di Indonesia. Apalagi kedua ini sering banget terjadi, bener gak?
pengambilan pasir laut. Sering. Terus selain daripada itu, permasalahannya itu yang buat tadi Ibu sampaikan, itu juga ada dampaknya anak-anak. Nah, dampaknya itu kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidakseimbangan lingkungan. Gitu. Betul. Tadi juga udah disebutkan ya oleh Gibran, itu berbahaya terhadap lingkungan. Oke, yang kedua itu ada deforestasi dan kerusakan hutan. Indonesia termasuk negara laju deforestasi tinggi. Penyebabnya yang pertama itu perluasan perkebunan sawit, yang kedua ada tambang terbuka, kebakaran hutan. Nah, ini nih, kebakaran hutan sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu. Terus juga alih fungsi hutan menjadi pemukiman dan atau industri, seperti itu. Oke, bisa dilihat ini gambar apa? Kayu. Ada yang bisa jelasin nggak dari gambar di sini? Bulan ditebang. Betul, bukan ditebang. Ada bisa menjelaskan nggak? Jika itu kan tadi udah disebutkan. Tuh, kerusakan hutan. Bisa dijelaskan dari foto di sini? Kemungkinan sih akan dianalisikan menjadi mungkin ladang sawit atau pemukiman. Jadi bukannya diterbangin. Betul. Ada yang mau nambahin lagi? Oke, jadi ini tuh hasil dari penebangan hutan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu itu ada permasalahannya, ada penebangan hutan secara ilegal gitu. Ini dampaknya itu bisa banjir, longsor, kabut asap, atau hilangnya habitat satwa. Coba kalian pikir dan kalian bayangkan, ketika hutan ditebang secara ilegal, itu akan mengganggu habitatnya nggak? Habitat hewan? Mengganggu, gitu kan? Jadi ini sangat-sangat tidak dibenarkan ya, karena akan mengganggu ekosistem juga tentunya. Oke, selain itu ada pencemaran lingkungan. Bisa dilihat gambar di sini apa? Sampah di mana? Sampahnya di sungai, betul. Nah, pencemaran air. Jadi itu tuh sebetulnya bisa dari limbah industri seperti logam yang berat atau kimia. Juga tentunya yang paling sering itu ada limbah rumah tangga. Gitu. Kalian coba Gibra, di rumah suka buang sampah kemana Gibra? Sungai. Tempat sampah, bagus. Nah, ada Gibra di sekitar rumahnya pasti punya tetangga dong ya. Iya. Suka melihat gak ada tetangga yang membuang sampah sembarangan? Banyak Bu. Banyak, padahal tempat sampah disediakan. Iya, benar ada. Disediakan. Betul. Itu tidak dibenarkan. Terus juga pertanian. Nah, ini nih yang paling yang paling sering ditemukan oleh petani-petani, yaitu pestisida dan pupuk. Tuh. Nah, contohnya itu seperti Sungai Citarum. Ada yang tahu Sungai Citarum? Tahu ya. Disebut sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena sampahnya yang banyak seperti itu anak-anak. Selain itu juga ada pencemaran udara, terus juga ada pencemaran tanah. Oke. Aduh, mau habis lagi katanya. Oke, di sini ini. Tentunya dari permasalahan tadi itu harus ada solusi. Nah, solusinya itu yang pertama mengurangi eksploitasi berlebihan. Jadi menggunakan sumber daya alam sesuai kapasitas regenerasi alam. Terus juga menerapkan prinsip 3R. Apa itu 3R? Ada yang tahu? Reduce, reuse, recycle. Coba sebutkan lagi, Gibran. Reduce, reuse, recycle. Coba ulang Sabrina, apa yang disampaikan oleh Gibran tadi? Betul, reduce, reuse, dan recycle seperti itu. Itu bagus banget. Kalau coba kalian di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya menerapkan 3R itu tidak? Iya. Baiklah ya. Terus juga jangan lupa ya, tetangganya tadi disampaikan. Tangga saya Menerapkan 3R itu. Oke, nah di sini ada contohnya. Contohnya itu seperti pembatasan penebangan pohon dan wajib tanam kembali. Nah, itu bagus banget tuh. Selain penebangan pohon kan tentunya harus ada penggantinya gitu ya. Ditanam kembali seperti itu agar berkelanjutan gitu. Kuncinya itu adalah pengelolaan yang berkelanjutan yang Ibu tadi sampaikan. Terus juga ada penegakan hukum, konservasi ekosistem, dan peningkatan kesadaran. Ini nih yang paling penting. Tadi kan Ibu sudah
tidak, apakah di sekitar rumahnya ada yang buang sampah sembarangan atau tidak. Banyak ya. Itu maksudnya kesadaran anak-anak. Jadi sangat penting banget peningkatan kesadaran publik agar sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi berikutnya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Ibu lanjut ya. Oke, di sini ada penugasan individu. Tapi ibu rubah ya ke dalam kelompok. Gitu. Jadi, tugasnya itu adalah setiap kelompok menyampaikan solusi terkait permasalahan sumber daya alam yang terjadi di Indonesia. Kan ibu tadi sudah menyebutkan ya solusi-solusinya. Ini baru beberapa karena solusi untuk mengatasi sumber daya di Indonesia itu banyak ya. Terus ibu minta di sini dibagi dua kelompok aja, sisi kiri dan sisi kanan. Oke, jadi ibu nanti minta salah satu di kelompok kalian untuk mempresentasikan ya hasil dari diskusi gitu. Silakan, waktunya 5 menit cukup apa kurang? Cukup apa kurang? Cukup. Atau ibu mau tambah 10 menit? Boleh. 10 menit ya. Oke, silakan dari sisi kiri dari Gibra ya, dan sisi kanan saya dari Maisa dan Aji, silakan berkelompok. Ibu, saya udah nemuin kalau saya udah punya solusi. Solusinya oke. Baru ibu yang nyamperin tadi. Coba silakan. Saya di tempat saja boleh disampaikan. Oke, jadi kelompok kita adalah kelompok satu yang beranggotakan Indra, saya sendiri, Kayla Nadine, dan Fahmi Salam. Jadi kita akan menyampaikan solusi terkait permasalahan sumber daya alam, yaitu mengenai pembuangan sampah ya. Sampah itu sampah kirikan, Bu. Jadi itu permasalahannya itu kan misal kayak warga sudah gotong royong untuk bersihin sungai, tapi sungainya kotor lagi karena sampah kiriman dari hulu. Jadinya warga itu sepakat untuk bikin saringan gitu. Jadi setiap air yang mengalir itu tuh disaring terlebih dahulu. Jadi semua sampah-sampah yang dari hulu itu tersaring. Jadi nggak ada lagi sampah di sungai bagian wilayah desa tersebut. Seperti itu, Ibu. Oke, bisa ada yang menambahkan atau cukup? Oke, izin nambahin. Sebenarnya kayak yang dibilang tadi itu kesadaran juga sih, kesadaran orang di dunia juga. Itu orang di dunia nggak buang sampah ya nggak bakal ngambil sendiri. Jadi solusinya itu ibu simpulkan ya bahwasanya harus ada penyaringan tadi ya Kayla, dan juga kesadaran tentunya, karena percuma saja kita membuat penyaringan tanpa tidak ada kesadaran, begitu pun sebaliknya gitu ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya, ibu cukupkan. Mungkin di minggu depan boleh nanti kelompok yang sebelah kanan sini ya untuk mempresentasikan tugas yang ibu berikan tadi gitu ya. Ibu tutup, semoga pembelajaran kita hari ini menjadi berkah ya dan bermanfaat untuk kalian semua. Oke, ibu tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan keluar ya, ibu pamit duluan ya. Terima kasih, Bu. Iya. Udah kan? Ya, Kurang? 24. Asik. Oke. Ya baik, katanya kelas sudah mulai. Cabut. Pinjam